Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika Bapak Dr. Yuhendri Leovista, SPD FPD. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadila Agahra dengan NIM 2105389, Rahmawati dengan NIM 2105373 dan Yulia Nafila dengan NIM 2105317. Adapun materi pertemuan 2 yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep dasar dan perencanaan analisis regresi dua variabel atau regresi linier sederhana. Adapun sub pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada konsep fungsi regresi penduduk PRF, arti istilah linier, spesifikasi stokastik PRP, sifat dasar dari faktor gangguan stokastik, dan yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi regresi sampel SRV. Baik, untuk pendahuluan akan saya jelaskan sendiri, itu mengenai konsep dasar dan penerapan analisis regresi dua variabel regresi linier sederhana. Konsep dasar dari fungsi regresi sederhana adalah menduga rata-rata P ubah tak bebas berdasarkan nilai P ubah tak bebas yang diketahui. Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun hubungan kausal antara P ubah bebas dan P ubah tak bebas. Secara praktis, kegunaan analisis regresi sederhana ini adalah untuk memprediksi nilai Y dan mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumus persamaan umum regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah E. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam materi konsep fungsi regresi penduduk atau PRP, di mana kepanjangan dari PRP sendiri adalah Population Regression Function. Konsep fungsi regresi penduduk atau dapat dikatakan juga sebagai regresi populasi merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen di seluruh populasi. Fungsi regresi populasi memberikan model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel. Fungsi regresi populasi adalah fungsi yang menyatakan bagaimana nilai rata-rata variabel X. Fungsi regresi populasi umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika. Jika kita memiliki satu variabel independen atau variabel X dan satu variabel Y dependen dapat ditulis dalam persamaan berikut, di mana Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah E atau elemen, di mana Y merupakan variabel dependen, X merupakan variabel independen, beta 0 sama dengan intercept atau konstanta, beta 1 merupakan koefisien regresi yang mengukur tingkat perubahan Y terhadap perubahan X atau dapat dikatakan dengan istilah slope. Kemudian E atau elemen merupakan kesalahan acak yang mencerminkan variabilitas yang tidak dapat dijelaskan oleh model, di mana tujuan dari regresi populasi adalah untuk memahami dan memodelkan hubungan antara variabel-variabel sehingga kita dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independennya. Contoh penggunaan regresi populasi dalam materi ekonomi yaitu seperti memahami hubungan antara pendapatan dan pengeluaran konsumen. Selanjutnya masuk ke dalam materi arti istilah linear. Secara terminologi, istilah linear dapat diartikan dalam dua cara yang berbeda, di mana yang pertama yaitu linear dalam variabel.
Ekspektasi kondisional atau kondisi pada variabel dependen Y adalah sebuah fungsi linear variabel independen X. Dengan kata lain, regresi linear dalam variabel melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dicontohkan dalam suatu persamaan linear berikut, di mana Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X ditambah elemen, di mana Y merupakan satu dari variabel dependen dan X merupakan satu dari variabel independen. Selanjutnya, yang kedua yaitu linear dalam parameter. Ekspektasi kondisional variabel dependen Y adalah sebuah fungsi linear dari parameter variabel X. Dengan kata lain, parameter muncul sebagai pangkat satu saja dan bukan hasil perkalian maupun pembagian, sehingga dimungkinkan juga tidak linear untuk variabel independennya. Linear dalam parameter melibatkan satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Dicontohkan pada persamaan berikut, di mana Y sama dengan beta 0, X0 tambah beta 1, X1 tambah beta seterusnya hingga di akhir ditambah dengan elemen. Model linear tersebut termasuk ke dalam model parameter, di mana dia memiliki satu variabel Y dan memiliki dua variabel X berfungsi sebagai variabel independen. Namun, apabila dengan persamaan yang kedua, Y sama dengan beta 0, X0 tambah beta 1, X1 pangkat 2, dan seterusnya, merupakan model linear dalam parameter, namun tidak linear untuk variabel X-nya, karena X-nya mengandung pangkat 2, terletak pada variabel independen yang kedua, yaitu X1 pangkat 2. Oke, selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi stokastik PRF. Spesifikasi stokastik PRF atau fungsi regresi population merupakan konsep dalam ekonometrika yang membahas tentang model regresi yang mempertimbangkan adanya variabilitas atau ketidakpastian dalam data. Konsep ini merupakan pengembangan dari fungsi regresi populasi atau population regression function yang merupakan hubungan antara variabel dependen dan independen dalam populasi. Dalam spesifik stokastik fungsi regresi populasi, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Namun, terdapat komponen stokastik yang menambahkan aspek ketidakpastian atau variabilitas dalam hubungan tersebut. Komponen stokastik ini mewakili fungsi-fungsi faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya dan dapat mencakup kesalahan pengukuran, variasi alami, atau faktor-faktor lain yang tidak dapat diukur dengan tepat. Dalam praktiknya, spesifik stokastik fungsi regresi populasi sering digunakan dalam analisis data ekonometrik untuk memahami hubungan antara variabel-variabel ekonomi dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam data empiris. Metode-metode statistik seperti analisis regresi stokastik dan estimasi model dengan menggunakan teknik tinjauan kesalahan dapat diterapkan untuk mengembangkan dan menguji model-model yang melibatkan spesifik stokastik fungsi regresi populasi. Oke, next. Misalkan, terdapat hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X yang dapat dinyatakan dalam bentuk regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, di mana YI adalah nilai observasi variabel dependen untuk observasi ke I, dan X1, XI adalah nilai observasi variabel independen untuk observasi ke I. Beta 0 dan beta 1 adalah parameter regresi yang perlu diestimasi. Dan epsilon I adalah komponen stokastik yang mewakili kesalahan pengukuran atau faktor-faktor stokastik lainnya. Rumus estimasi parameter regresi
beta 0 dan beta 1 dapat diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least squares atau OLS. Rumus ini dinyatakan sebagai berikut, yaitu beta topi 1 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Beta selanjutnya, beta topi 0 sama dengan sigma Y dikurang beta topi 1 sigma X per N. Di mana N belum lagi moderator. Di mana N adalah jumlah observasi atau jumlah data, sigma merupakan nilai jumlah dari suatu variabel, XY adalah hasil perkalian dari variabel X dan Y, dan X kuadrat merupakan hasil pangkat 2 variabel X. Dengan adanya mengestimasi parameter regresi ini, kita dapat menyusun persamaan regresi linear sederhana untuk memprediksi nilai variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X dalam populasi. Persamaan regresi ini adalah representasi dari spesifik stokastik fungsi regresi populasi dan membantu kita untuk memahami hubungan antara variabel-variabel dalam konteks ketidakpastian atau variabilitas yang mungkin terjadi dalam data empiris. Oke, next moderator. Nah, sekarang kita melihat contoh. Seorang peneliti ingin memahami hubungan antara jam belajar atau X dan nilai ujian matematika Y dalam sebuah populasi siswa. Dia menggunakan model regresi linear sederhana untuk mengestimasi fungsi regresi populasi dengan mempertimbangkan aspek stokastik. Data yang diamati merupakan hasil survei dari 20 siswa. Berikut adalah data yang diamati seperti yang di samping. Terdapat 20 data dan terdapat variabel X adalah jam belajar dan variabel Y-nya adalah nilai ujian matematika. Di sini untuk jam belajar atau X dapat dilihat terdapat 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya hingga 22. Dan pada nilai ujian matematika, kolom Y yaitu 75, 80, 85, 88, sampai seterusnya hingga ke 120. Lalu adapun perintahnya adalah hitung estimasi koefisien regresi beta topi 0 dan beta topi 1 menggunakan metode kuadrat terkecil serta tentukan persamaan regresi linear hasil estimasi. Oke, next slide. Nah, penjelasannya atau penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita menghitung estimasi koefisien regresi, yaitu dengan menggunakan rumus yakni beta topi 1 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Dan beta topi 0 sama dengan sigma Y dikurang beta topi 1 sigma X per N. Di mana dapat dilihat bahwa N yang tadi adalah merupakan jumlah observasi atau jumlah siswanya, sigma menunjukkan jumlah dari suatu variabel, dan XY adalah hasil perkalian dari variabel X dan Y, dan X kuadrat adalah hasil pangkat 2 dari variabel X. Lalu masuk kepada langkah 2, yaitu menyusun persamaan regresi. Yaitu kita menggunakan rumus Y sama dengan beta topi 0 ditambah beta topi 1X. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, yaitu kita menghitung estimasi koefisien regresi dari beta topi 0 dan beta topi 1. Yakni, sudah terhitung bahwa didapat N adalah 20, dan sigma X adalah pertambahan antara 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai 22, yakni jumlahnya adalah 230. Lalu selanjutnya, beta Y, selanjutnya adalah sigma Y adalah 75 ditambah 80 tambah seterusnya hingga sampai 120, yang mana hasilnya didapat 2135. Dan selanjutnya sigma XY yaitu hasil perkalian dari 3 kali 75 ditambah 4 kali 80 ditambah hingga seterusnya sampai dengan 22 dikali 120, yang mana jumlahnya adalah 46.600. Lalu
sigma X kuadrat adalah hasil pertambahan dari 32 ditambah 42 tambah hingga seterusnya sampai dengan 222, yang mana jumlahannya adalah 3.780. Maka kita masukkan pada rumus yang tadi, rumus dari beta topi 1, yaitu hasil yang telah didapat 20 dikali 46.600 dikurang dalam kurung 230 dikali 2.135 per 20 dikali 3.780 dikurang pangkat kuadrat dari 230. Dan selanjutnya untuk beta topi 0, yaitu 2.135 dikurang beta 1 dikali 230 dibagi 20. Next slide. Nah, selanjutnya masuk kepada langkah keempat, yaitu menyusun persamaan regresi. Setelah beta topi 0 dan beta topi 1 diperoleh, kita bisa menyusun persamaan regresinya, yaitu pada rumus Y sama dengan beta topi 0 ditambah beta topi 1X, yaitu didapat dari hasil penjumlahan yang tadi adalah Y sama dengan 6.265 ditambah 1.748X, yang mana ini merupakan persamaan regresi linear hasil estimasi untuk hubungan antara jam belajar atau X dan nilai hasil ujian atau Y dalam populasi siswa. Maka itulah hasil dari contoh soal yang tadi, penyelesaiannya. Next. Selanjutnya, kita masuk kepada sub sifat dasar dari faktor gangguan stokastik. Faktor gangguan stokastik merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkan variasi atau ketidakpastian dalam data dan analisis statistik atau ekonometrik. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat-sifat dasar dari faktor gangguan stokastik, yaitu yang pertama, adanya ketidakpastian atau uncertainty, yang merupakan salah satu sifat dasar dari faktor gangguan stokastik, yang mana terdapatnya ketidakpastian. Faktor-faktor stokastik seringkali sulit diprediksi atau diukur dengan tepat, sehingga menyebabkan ketidakpastian atau uncertainty dalam hasil analisis dan prediksi. Lalu faktor yang kedua, yaitu ada keragaman atau variability, yakni bahwa faktor-faktor stokastik menyebabkan keragaman dalam data. Variabilitas ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk variasi alami dalam populasi, kesalahan pengukuran, atau faktor-faktor eksternal yang tidak terduga. Dan faktor yang ketiga yaitu ada tidak dapat diprediksi atau unpredictability, yakni bahwa beberapa faktor-faktor gangguan stokastik tidak dapat diprediksi secara akurat, meskipun kita dapat menggunakan model statistik untuk memahami pola dan tren dalam data. Beberapa variabilitas mungkin tetap tidak dapat dijelaskan atau diprediksi dengan tepat. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 4 dan sampai 7 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan sifat-sifat dasar dari faktor gangguan stokastik. Yang keempat yaitu ada kemungkinan terjadi acak. Faktor gangguan stokastik seringkali terkait dengan kejadian acak atau kebetulan, meskipun ada pola atau hubungan yang dapat diidentifikasi dalam data, masih ada elemen acak yang menyebabkan variasi yang tidak dapat dijelaskan. Yang kelima yaitu ada heteroskedasititas, yaitu faktor gangguan stokastik dapat menyebabkan dalam dua data, yaitu variasi dari varians residual yang tidak konstan. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam analisis regresi karena dapat memengaruhi keakuratan estimasi dan pengujian hipotesis. Yang keenam yaitu ada non-normalitas. Beberapa faktor gangguan stokastik mungkin tidak mengikuti distribusi normal atau Gaussian. Non-normalitas dalam data dapat memengaruhi keakuratan estimasi parameter
dan interpretasi hasil analisis. Dan yang terakhir yaitu ada gangguan ketergantungan waktu. Dalam beberapa kasus, faktor gangguan stokastik dapat menunjukkan ketergantungan waktu, di mana nilai saat ini terkait erat dengan nilai sebelumnya. Hal ini umum terjadi dalam data deret waktu dan membutuhkan pendekatan analisis yang khusus. Sifat-sifat dasar ini menyiratkan kompleksitas dalam analisis data dan memerlukan pendekatan yang cermat dalam mengatasi ketidakpastian yang terkait dengan faktor gangguan stokastik. Dan kita tiba pada materi terakhir, yaitu fungsi regresi sampel. Konsep fungsi regresi sampel atau SRV yaitu regresi yang dibentuk dari sampel dipakai untuk menduga regresi populasi. Tidak akan pernah sama untuk sampel yang berbeda. Dalam dunia nyata, data populasi sangat sulit untuk didapatkan atau ditemukan, sehingga salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengambil sampel dari populasi tersebut. Adapun bentuk dari persamaan SRV adalah sebagai berikut, yaitu Y topi I sama dengan B0 ditambah B1X1. Y topi I yaitu penaksir-penaksir dari E, Y atau X1 atau penaksir rata-rata kondisional populasi. B0 dan B1 yaitu masing-masing adalah penaksir-penaksir dari beta 0 dan B1. Dengan demikian, SRV digunakan sebagai pendekatan untuk mengestimasi VRIF. Penggunaan SRF harus memperhatikan kenyataan bahwa dalam dunia nyata terdapat unsur ketidakpastian, tidak ada hubungan yang pasti. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah tujuan dari regresi itu sendiri yaitu menduga PRF dengan SRV dengan adanya sampel yang berfluktuasi. SRV hanya pendekatan dari VRF atau fungsi regresi sampel menunjukkan perkiraan hubungan antara variabel penjelas atau independen X dan variabel dependen yaitu Y. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan pada pertemuan 2 ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.